Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah berjudul 6 tingkatan perkembangan jasmani dan rohani manusia. Uraian ini diuraikan oleh Hajrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmo Suwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan inilah yang secara rohaniah disebut sebagai kolkon akor, makhluk yang lain. Pada tingkatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan percikan cinta sejatinya yang disebut pula sebagai roh pada hati seorang mukmin, sehingga ia mampu menjauhkan dirinya dari semua kegelapan, semua kekotoran dan semua kelemahan hidupnya. Dengan dihembuskannya roh, maka ia dapat mencapai kesempurnaan keindahan rohani yang selain itu mukmin itu akan merasakan bahwa di dalam dirinya telah tertanam satu roh baru yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya tidak disadarinya. Dengan hembusan roh baru itu seorang mukmin memperoleh satu ketenangan yang sangat menakjubkan, dan cinta sejatinya kepada Allah Ta'ala memancar deras seperti sebuah mata air. Hembusan roh baru itu juga merupakan siraman yang menyegarkan bagi tunas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan roh baru itu, api rohaniyah yang semula tidak seberapa panasnya kini menjadi panas sekali. Api itu membakar semua kotoran rohaninya seorang mukmin. Kemudian mukmin itu masuk ke dalam medan ketuhanan. Api itu mengepung seluruh bagian tubuh seorang mukmin, sehingga seluruh bagian tubuh itu menjadi seperti besi yang begitu panas dan warnanya berubah menjadi merah seperti warnanya api. Pengaruh ketuhanan tampak benar pada seorang mukmin, sebagaimana besi yang disentuh oleh api terus menerus pada suatu saat bisa menunjukkan sifat-sifatnya api itu. Warnanya merah seperti api dan mampu membakar sesuatu seperti api. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun besi itu tetap namanya besi, bukan berubah menjadi api.
begitu pula seorang mukmin yang begitu dekat dengan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya setiap saat bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama-kelamaan ia juga memperoleh percikan sifat ketuhanan. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mukmin yang seperti itu telah menjadi Tuhan, karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia diwarnai dengan sebagian sifat-sifat ilahiyah. Namun demikian di dalam batinnya masih dipenuhi semangat pengabdian kepada Allah Ta'ala, dan kelemahan manusiawinya masih tetap ada. Pada tingkatan rohani inilah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan makanan rohani bagi orang mukmin, dan kehidupannya sangat tergantung pada itu. Minuman rohani bagi seorang mukmin juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan meminumnya ia dapat selamat dari kematian. Allah Ta'ala lah hawa sejuk baginya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ia dapat mencapai ketenangan batin. Pada tingkatan rohani ini secara istiaroh, secara kiasan, secara metaforis, tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusup di dalam dirinya mukmin itu. Ia menyusup sampai pada seluruh urat nadinya dan hati mukmin sebagai tahtanya, sehingga mukmin itu melihat bukan dengan rohnya tetapi dengan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendengar dengan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berbicara dengan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjalan dengan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menyerang musuhnya dengan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam posisi lebur dengan Allah atau sebagai fanafilah, roh Allah terpadu dan berpadu dengan cinta sejatinya, kemudian menimbulkan kehidupan yang baru. Secara rohaniah keadaan itu digambarkan di dalam ayat Quran suci surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansyalnahu qalqon akor. Lalu kami menumbuhkan itu menjadi makhluk yang lain. Maha benar Allah, sebaik-baik zat yang menciptakan. Demikianlah
tingkatan yang keenam ini wujud rohani. Bersamaan dengan itu disebutkan pula tingkatan keenam ciptaan jasmani. Untuk tingkatan keenam ciptaan jasmani ini dijelaskan dalam ayat yang sama seperti untuk tingkatan yang keenam wujud rohani, yakni tercantum di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 14. Bismillahirrahmanirrahim dalam lapas akbar. Dimaksud untuk memberi pengertian bahwa roh adalah ciptaan di atas jangkauan pemahaman manusia dan di luar kemampuan akal manusia. Roh yang di luar jangkauan indera manusia itu dihembuskan pada rohani maupun jasmani manusia. Semua penggemar filsafat dunia yang sering atau yang kering akan merasa heran memikirkan roh itu. Dan tatkala mereka tidak menemukan jalan menuju kebenaran yang hakiki, maka mereka hanya memperkirakan saja. Ada sebagian di antara mereka yang ingkar terhadap wujud atau adanya roh. Dan sebagian yang lain menganggap bahwa roh itu bukan makhluk dan kodim adanya, yaitu tidak ada permulaan. Singkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan bahwa roh juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di luar jangkauan pemahaman dunia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.